Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti perkuliahan online. Perkenalkan, nama saya Lili Kania, Prodi D3 Keuangan dan Perbankan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang ejaan bahasa Indonesia. Adapun submateri yang akan dibahas yaitu penulisan kata dan penulisan tanda baca. Penulisan kata. A. Kata dasar. Kata dasar atau kata tunggal adalah kata yang ditulis sebagai satu kesatuan. Penamaan kata dasar lebih penting pada bentuknya yang belum mengalami proses morfologis. Yang B. Kata turunan. Kata turunan merupakan kata dasar yang sudah mengalami proses morfologis seperti proses pengimbuhan, pemajemukan, pengulangan, dan penyingkatan. Yang C. Kata ulang. Bentuk ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. Contoh, anak-anak, biri-biri, mondar-mandir, ramah-tamah, sayur-mayur, dan lain-lain. Yang D. Gabungan kata. Yang pertama, kata majemuk ditulis terpisah. Contoh, duta besar, orang tua, kambing hitam, rumah sakit, dan lain-lain. Yang kedua, gabungan termasuk istilah khusus yang mungkin menimbulkan salah baca, dapat diberi tanda hubung untuk menegaskan pertalian di antara unsur-unsur yang bersangkutan. Contoh, anak istri, adik kakak, bapak ibu, dan lain-lain. Yang ketiga, gabungan kata ditulis serangkai. Contoh, apabila, ada kalanya, matahari, daripada, bagaimana, peribahasa, halal bihalal, dan lain-lain. Yang E. Kata depan. Kata depan di, ke, dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, murid duduk di bangku. Kecuali dalam gabungan kata yang sudah dianggap sebagai salah satu kata ditulis serangkai seperti kepada, daripada, kemari, keluar, dikeluarkan. Kata sandang, si, dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, kita harus berserah diri kepada Sang Pencipta. Partikel lah, kah, tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahului. Misalnya, pergilah sebelum malam agar tidak tersesat. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya, satu kali pun, andai pun. Partikel pun yang dianggap dadu, adapun, ataupun, bagaimanapun, meskipun, sekalipun, walaupun, dan maupun. Penulisan kata serapan. 1. Kata asing yang sudah diserap sepenuhnya ke dalam bahasa Indonesia. Kedua, kata asing yang dipertahankan karena sifat, keinternasionalan, penulisan, dan pengucapannya masih mengikuti cara asing. Yang ketiga, kata asing yang berfungsi memperkaya peristilahan ditulis sesuai EYD. A. Unsur yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti reshuffle, chatting, browsing, dan lain-lain. B. Unsur asing yang pengucapan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia seperti fotokopi, manajemen, objek, dan lain-lain. Kata gantiku, kau, mu, dan nya. Kata gantiku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contoh, apa yang kumiliki boleh kau ambil. Kata gantiku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contoh, bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan rapi di lemari. Penulisan tanda baca. Untuk memahami sebuah kalimat dengan sempurna, kita perlu memperhatikan tanda baca yang digunakan di dalamnya. Ada beberapa tanda baca yang dipakai dalam bahasa Indonesia, yaitu 1. Tanda baca titik. Ada beberapa kaidah dalam penulisan tanda baca titik, yaitu
Tanda baca titik digunakan mengakhiri kalimat yang bukan berupa kalimat tanya atau kalimat seruan. Yang B, tanda baca titik digunakan di belakang angka atau huruf dalam satu bagan ikhtisar atau daftar. Yang C, tanda baca titik digunakan untuk memisahkan jam, menit, detik yang menunjukkan jangka waktu. Yang D, tanda baca titik digunakan di antara nama penulis, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya dan tanda seru. Yang kedua, tanda baca koma. Kaidah-kaidah penulisan tanda baca koma adalah sebagai berikut. Yang A, tanda baca koma digunakan di antara unsur dalam satu perincian. Yang B, tanda baca koma digunakan untuk memisahkan kalimat setara apabila kalimat setara berikutnya diawali kata tetapi atau melainkan. Yang C, tanda baca koma digunakan apabila anak kalimat mendahului induk kalimat. Yang D, tanda baca koma digunakan di belakang untuk memisahkan anak kalimat jika anak kalimatnya itu mendahului induk kalimatnya. Yang E, tanda baca koma digunakan di belakang ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Yang ketiga, tanda baca titik koma. Kaidah penulisannya sebagai berikut. Yang A, digunakan untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis atau setara. Yang B, digunakan untuk memisahkan kalimat yang setara dalam satu kalimat majemuk sebagai pengganti kata penghubung. Yang keempat, tanda baca titik 2. Kaidah penulisannya sebagai berikut. Yang A, digunakan sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan perincian. Yang B, digunakan di antara jilid atau nomor dan halaman di antara bab dan ayat dalam kitab suci, di antara judul dan subjudul, serta nama kata dan penerbit buku acuan. Yang kelima, tanda hubung. Kaidah penulisannya sebagai berikut. Yang A, digunakan untuk merangkai se dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital, ke dengan angka, angka dengan an, singkatan berhuruf kapital dengan imbuhan atau kata, dan nama jabatan rangkap. Yang B, digunakan untuk merangkai bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Yang keenam, tanda elipis. Tanda ini digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam satu kalimat atau naskah ada bagian yang hilang. Yang ketujuh, tanda kurung. Digunakan untuk mengapit tambahan kekurangan atau penjelasan. Yang B, digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian integral pokok pembicaraan. Yang kedelapan, tanda tanya. Tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya, yakni kalimat yang membutuhkan jawaban. Yang kesembilan, tanda seru. Tanda ini digunakan sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Yang kesepuluh, tanda kurung siku. Tanda ini digunakan untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Yang kesebelas, tanda petik. Tanda petik digunakan untuk mengakhiri petikan langsung. Yang ke-12, tanda petik tunggal. Tanda ini digunakan untuk mengapit makna, terjemahan, dan penjelasan kata atau ungkapan asing. Dan yang terakhir, tanda garis miring. Tanda garis miring digunakan dalam menulis nomor surat, nomor alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi 2 tahun takwim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.